Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli hidayat. Amma ba'du. Baiklah kawan-kawan, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun kajian teori atau bab 2 yang baik. Kami sering menemukan banyaknya misuse atau kesalahan penggunaan dan overuse atau penggunaan yang berlebihan terhadap kajian teori atau bab 2 ini. Pernah kami temukan di bagian penyajian data itu tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat topik yang diteliti oleh seseorang. Ia mencantumkan di situ teori-teori dari orang lain. Nah, ini kesalahan penggunaan terhadap teori. Karena teori itu tidak bisa dicantumkan di bagian penyajian data. Bagian penyajian data itu kita khusus mencantumkan data-data yang kita dapatkan di lapangan setelah proses penelitian, bukan pendapat atau teori dari orang lain. Kemudian yang sering ditemukan juga adalah overuse atau kelebihan penggunaan terhadap kajian teori. Bayangkan saja, ada sebuah skripsi, bab satunya itu terdiri dari 8 lembar, kemudian bab 4-nya, penyajian data dan pembahasan itu 6 lembar, dan sisanya adalah kajian teori hingga 60 lembar. Bayangkan betapa banyak kajian teorinya. Nah, jadi kajian teori ini gunanya bukan untuk memperbanyak lembar skripsi kita. Ada kegunaan spesifik dari kajian teori. Nah, untuk itu kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Yang pertama perlu kita pahami adalah ada perbedaan penggunaan kajian teori pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau di dalam penelitian kuantitatif itu biasanya dinamakan dengan kerangka teoritis. Sedangkan di dalam penelitian kualitatif dinamakan dengan kerangka konseptual. Sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu teori. Teori adalah informasi tertulis, baik berupa definisi, konsep, maupun indikator, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel atau masalah yang kita teliti. Digunakan sebagai rujukan dalam menentukan masalah dan kerangka berpikir sekaligus sebagai acuan dalam penelitian. Jadi yang kita muat dalam landasan teori kita ini adalah hal-hal yang terkait dengan masalah yang kita teliti secara spesifik, jangan terlalu melebar. Kemudian di dalam penelitian kuantitatif, teori ini berfungsi sebagai sumber hipotesis dan panduan dalam pengumpulan data. Perlu kita ketahui bahwa penelitian kuantitatif ini sifatnya deduktif, dari umum ke khusus. Penelitian ini tujuannya adalah melakukan verifikasi atau konfirmasi terhadap teori. Penelitian berangkat dari teori, kemudian peneliti mengumpulkan data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori. Bisa juga berakhir pada pengukuran terhadap variabel-variabel yang disebutkan oleh teori. Dalam penelitian kuantitatif, itu sangat terikat terhadap teori yang digunakan. Kemudian, dalam penelitian kualitatif, teori berguna sebagai panduan untuk memahami konteks sosial secara lebih luas. Jadi, sebagai peneliti kualitatif, yang merupakan instrumen utama dalam penelitian, peneliti ini harus memiliki pemahaman teori yang lebih luas dibandingkan peneliti kuantitatif. Karena dalam penelitian kualitatif, teori ini bisa berubah. Sifatnya induktif dari khusus ke umum. Peneliti bertolak dari data yang syarat dengan konteks. Jadi data terlebih dahulu yang dikumpulkan oleh peneliti, kemudian memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas untuk menjelaskan, untuk mengklasifikasi, untuk mengidentifikasi jenis-jenisnya, dan berakhir pada suatu teori yang baru. Jadi lentur ya sifatnya teori dalam penelitian kualitatif.
dalam penelitian kualitatif ini bisa saja nanti judul bisa berubah dan teori pun bisa berkurang atau bertambah. Ya, kita pelajari di sini teori dalam kuantitatif ya, karena ini penelitian yang sifatnya sangat terikat dengan teori. Misalnya dalam penelitian survei, kita ingin mengukur kesiapan e-learning siswa, maka kita perlu mencantumkan dalam landasan teori definisi yang kita gunakan untuk mengukur kesiapan e-learning siswa ini. Teori siapa yang kita gunakan, definisi apa yang kita gunakan ya. Kemudian indikator-indikator apa yang kita gunakan untuk mengukur kesiapan siswa dalam menjalani e-learning. Nah, indikator-indikator inilah yang akan kita kembangkan menjadi instrumen. Jadi kita memakai teorinya siapa, indikator yang diungkapkan oleh ahli siapa, itu perlu dan wajib dicantumkan di landasan teori atau di bab 2. Kemudian jika penelitian itu rancangannya korelatif atau kita ingin mengukur hubungan antara beberapa variabel, misalnya seperti hubungan antara e-learning readiness dengan student satisfaction atau student motivation, kenyamanan siswa dalam menjalani e-learning dan motivasi siswa dalam menjalani e-learning, maka di dalam landasan teori kita perlu mencantumkan teori-teori atau pendapat-pendapat orang lain yang menyatakan bahwa e-learning readiness ini berpengaruh terhadap kenyamanan siswa dalam menjalani e-learning dan motivasi siswa dalam melaksanakan e-learning. Jadi harus ada pendapat orang lain yang menyatakan hal tersebut, karena dalam korelasi ini kita hanya ingin membuktikan seberapa kuat pengaruhnya, seberapa kuat korelasinya, seberapa kuat hubungannya antara variabel-variabel ini. Nah, terlebih dahulu tentunya kita perlu menyatakan bahwa variabel-variabel yang kita teliti ini memang berhubungan. Nah, itu perlu teori yang menyatakan hal tersebut. Selanjutnya ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun teori. Yang pertama, ruang lingkup. Jangan terlalu luas ruang lingkupnya. Misalnya kita ingin meneliti tentang bullying pada anak usia dini. Nah, kita tidak perlu nanti mencantumkan di bab 2 itu pengertian anak usia dini, karakteristik anak usia dini, cara belajar anak usia dini. Ini hal-hal yang tidak perlu kita cantumkan di bab 2. Langsung saja kita cantumkan tentang bullying pada anak usia dini. Apa itu pengertian bullying, bagaimana karakteristiknya, bagaimana dampaknya pada korban, bagaimana dampaknya pada pelaku. Nah, itu yang perlu kita cantumkan. Jadi harus spesifik ya, jangan terlalu melebar lebih luas. Kemudian kita juga perlu memperhatikan cakupan kurun waktu teori yang dipilih, agar teori-teori yang kita gunakan ini adalah teori-teori terbaru. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mencari artikel-artikel terbaru yang diterbitkan di Google Scholar ya. Nah, itu dapat kita gunakan agar teori yang kita cantumkan di bab 2 ini adalah teori-teori yang terbaru, bukan teori-teori yang lama. Kemudian di dalam penelitian kuantitatif, itu teori sifatnya spesifik, tidak terlalu banyak, tetapi menjurus lebih dalam. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, sifat teori ini lentur dan umum, karena teori hanya sebagai guidance atau pedoman dalam mengklasifikasi data nantinya. Dan teori ini bisa direvisi setelah data terkumpul selesai. Jadi bisa jadi peneliti nanti mengurangi atau menambah teori yang ada di bab 2-nya. Kemudian terakhir kita perlu mengambil teori ini dari sumber yang primer, sumber pertama. Ini ada kita contohkan peneliti yang mengambil teori dari sumber sekunder. Nah, ini perlu dihindari dalam penelitian, dalam penulisan landasan teori. Misalnya di sini disebutkan, menurut Prensky, dalam Maulidina, berarti dia akan mengutip Maulidina, yang dalam artikel Maulidina ini ada kutipan terhadap tulisannya Prensky. Nah, langsung saja nanti kita cari teori atau artikelnya yang disusun oleh Prensky. Nah, ini kan berkaitan dengan pembelajaran game ya. Langsung saja di Google Scholar kita cari. Nah, Prensky Digital Game Based Learning, kita cari teorinya.
Nah, di sini kan sudah ketemu. Berarti ini artikel primer. Kita langsung saja kutip ke artikel ini. Jangan kita mengutip ke kutipan orang lain. Itu namanya mengambil dari sumber primer. Baiklah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait bagaimana menyusun landasan teori atau bab 2 yang baik sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan karakteristik penelitiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.